Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Olivia Redwina Rusma dengan NIM 19231034 dan saya sendiri Sofia Nabila Rahman dengan NIM 19231090. Kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai uji statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Adapun topik yang akan dibahas pada kali ini pada uji non-parametrik uji Mann-Whitney, yaitu yang pertama mengenai pengertian dari uji Mann-Whitney, yang kedua yaitu data dan kriteria yang digunakan pada uji Mann-Whitney, dan ketiga yaitu langkah dan kesimpulan yang dilakukan pada uji Mann-Whitney. Yang pertama yaitu mengenai pengertian uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney biasa juga disebut dengan uji U atau U-test, yang berarti yang digunakan untuk melihat signifikansi perbedaan antara dua populasi yang bersifat independen atau tidak berhubungan satu sama lain. Nah, adapun data-data yang digunakan di dalam uji Mann-Whitney ini yaitu yang pertama data kelompok 1 dan data pada kelompok 2 atau populasi kedua tidak harus sama banyaknya. Yang kedua yaitu data berbentuk ordinal, interval ataupun rasio. Yang ketiga yaitu data berasal dari dua kelompok yang independen atau bebas. Dan yang keempat yaitu data tidak harus berdistribusi normal. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kriteria uji pada uji Mann-Whitney. Nah, adapun kriteria yang ada di uji Mann-Whitney ini yang pertama yaitu jika sampel yang digunakan tersebut kurang dari atau sama dengan 20, maka uji yang tepat digunakan yaitu uji U atau uji Mann-Whitney. Sedangkan jika sampel tersebut lebih dari 20, maka uji yang tepat digunakan yaitu uji Z. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dari uji Mann-Whitney. Ada beberapa tahap dalam melaksanakan uji Mann-Whitney. Yang pertama yaitu menyusun kedua hasil pengamatan menjadi dalam satu kelompok sampel. Kemudian hasil pengamatan yang sudah dikelompokkan menjadi satu kelompok sampel tersebut dihitung jenjang atau dirankingkan untuk tiap-tiap nilai dari sampel gabungan tersebut. Nah, perankingan ini dilakukan mulai dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar, dan kemudian setelah diberi ranking, nilai yang sama diberi jenjang rata-rata. Yang selanjutnya pemberian nilai yang diberi jenjang rata-rata ini dilakukan dengan menjumlahkan nilai jenjang untuk masing-masing sampel. Kemudian setelah itu baru menghitung nilai statistik uji U. Ada beberapa langkah di sini untuk melakukan uji Mann-Whitney. Yang pertama yaitu uji Mann-Whitney jika uji sampel kecil N1 atau N2-nya kecil sama dari 20. Adapun langkah yang kita lakukan yaitu yang pertama yaitu cari nilai statistik uji U1 dan U2. Kemudian ambil nilai terkecil dari kedua nilai tersebut, dan nilai terkecil yang diperoleh tersebut dibandingkan dengan tabel Mann-Whitney. Selanjutnya yaitu untuk uji sampel kecil N1 atau N2 yang kecil dari 20 ini kita menggunakan rumus tertentu. Untuk mencari U1, rumus yang kita pakai yaitu U1 sama dengan N1 dikali N2 dikurang U2. U2 sama dengan N1 kali N2 dikurang U1. Sedangkan untuk mencari nilai U1 yaitu kita menggunakan rumus N1 kali N2 ditambah N2 dikali N2 tambah 1 per 2 dikurang sigma R2. Sedangkan untuk nilai U2, N1 kali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 dibagi 2 dikurangi dengan sigma R1, di mana U1 merupakan statistik uji U1, U2 statistik uji U2, R1 merupakan jumlah ranking sampel 1, R2 merupakan jumlah ranking sampel 2, N1 banyaknya anggota sampel 1, dan N2 merupakan banyaknya anggota sampel 2.
Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Olivia Redwinarsma. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Sofia Nabilah. Itu selanjutnya ada uji sampel besar. Di mana uji sampel besar ini yaitu jumlah dari kelompok 1 ataupun kelompok 2 itu terdiri dari 20 sampel atau 20 orang. Nah, di mana proses ataupun tahapannya hampir sama, di mana kita cari terlebih dahulu U1 dan U2, lalu kita bandingkan dan kita ambil U terkecil dari kedua U tersebut. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus Z. Nah, Z yang di atas yang dapat kita lihat itu apabila ada ranking yang berbeda. Sedangkan untuk Z yang di bawah itu untuk ranking yang ada sama gitu. Kemudian setelah didapatkan nilai Z, maka nantinya akan kita nilai Z ini nantinya akan kita bandingkan dengan nilai pada tabel Z. Nah, untuk penjelasan dari hipotesis yang pada uji dengan tabel Mann-Whitney atau pada sampel yang N1 atau N2-nya kurang atau sama dengan 20. Nah, H0-nya akan ditolak jika nilai U statik uji lebih kecil dari nilai U tabel Mann-Whitney. Nah, apabila H0 diterima itu jika nilai U statiknya lebih besar dari nilai U tabel Mann-Whitney-nya. Nah, selanjutnya untuk hipotesis uji Z. Nah, di mana nantinya di hipotesis ini akan menghasilkan dua hipotesis. Ada hipotesis yang dua arah dan ada yang satu arah. Kalau untuk dua arah itu hipotesisnya apakah mempengaruhi atau tidak, apakah ada atau tidak begitu. Sedangkan untuk hipotesis satu arah itu hipotesis yang ada pengaruhnya, tapi apakah lebih berat dengan sampel 1 atau lebih berat pada sampel 2. Nah, di sini perbedaannya untuk hipotesis dua arah nanti nilai Z-nya, Z tabelnya itu Z alfanya itu dibagi 2. Sedangkan untuk satu arah tidak. Dapat kita lihat bagaimana hipotesis yang mana diterima, yang mana tidak. Dapat teman-teman lihat pada gambar yang telah kami tampilkan. Nah, ini untuk tabel uji. Nah, untuk tabel Z yang sudah dijelaskan tadi, tabel Z ini apabila menggunakan uji taraf nilai Z, sedangkan tabel Mann-Whitney itu pada uji U. Nah, sudah kita simak juga bagaimana perbedaannya. Untuk yang menggunakan tabel U itu data yang kurang dari 20 atau sama dengan 20. Sedangkan tabel Z itu data yang melebihi 20. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.